Hasilnya Gus ya. Saya bukan santri, jadi saya ngambilnya misalnya Pak atau apa gitu. Jadi ini saya manggilnya Gus. Nanti kalau kepleset maafkan saya. Jadi ini kenapa kita mengambil tema membikin keberagaman. Itu sebenarnya diskusi beberapa ringan antar sahabat-sahabat, kolega-kolega dosen. Kita memulai dari hal yang sebenarnya sangat sederhana. Ya kalau agak luas nasional ya levelnya Pak Presiden lah, dia memiliki keberagaman yang level nasional seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kala kita juga mikir yang sederhana saja, kita kadang-kala rumit ya. Misalkan hutan itu kan terdiri dari berbagai macam isinya tuh ya. Ada singo, apalagi di hutan itu makan, ya ketek-ketekan, munyuk-munyukan, kerak-kerakan, ya toh. Dari yang ketok maupun yang nggak ketok kan. Contohnya yang nggak ketok, ketek delik dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan tugas kita itu untuk merangkai itu menjadi pengelolaan yang sustainable. Ada yang bahasa kayak gitu, sustainable, ya manajemen for sustainable forest dan sebagainya, pokoknya model-model gitu. Ya ini aja kadang-kadang ngurusi alas saja kita itu berhasil nggak tuh Pak ini Pak? Ya gitulah ya, nggak usah kita nilai, tapi ya begitu pengelolaan alas hutan seperti itu. Nggak, kita harus belajar banyak, terutama dari yang kadang-kala bukan disiplin ilmu kita, agar kita tahu punya wawasan yang lebih, membuat sebuah keragaman sebagai sebuah berkah itu supaya apa? Hutan ya isinya macam-macam tadi itu biar singo ya tetap bisa makan kidang tetap bisa makan suket tetap bisa urip dan sebagainya tuh. Semua dia untuk pangan, yaitu menungsa juga dapat manfaat. Jadi tidak ada istilahnya mengambil manfaat, tetapi saling berbagi manfaat. Dan bagaimana pembinaan itu kadang-kadang kita rumit, apalagi dosen-dosen model saya itu ya sulit. Jadi dia tadi kayak kok isi tempat nomor 0 itu dia jadi kuat kayak apa dan sebagainya. Kita bikin jadi sesuatu yang kokoh, yang utuh dan berkembang. Itu aja intinya. Jadi bagaimana kita terbekali nanti berbagi wawasan, nah istilahnya, untuk memiliki macam-macam pelanginya Nusantara itu kayak apa, menjadi sebuah sesuatu yang berkah untuk kita. Monggo waktu dan tempat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiadi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, kami disulit. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, ya terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik mungkin. Dan semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, kalau diculik nggak mau memang saya ini. Begini, ini kan pengenalan budaya, jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berduit atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui gitu, kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan mana membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior kan.
Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena tadi budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai OTK, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Khazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Iryan, itu Uryan itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid, sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasihan. Mereka kalau bahasa Arabkan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya Asyirkul Abad atau Asyirkul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Uryan dalam bahasa Arab itu telanjang. Ya jadilah Irian. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Jika di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa supirnya Pak Presiden itu. Ali Mukhtar. Itu termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timor Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi yang seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang perlu dikembangkan itu budaya bagi. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang gunung gitu. Bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor satu hidup itu harus bahagia. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus syukur. Karena kalau fakultas ini tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat pekerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar itu. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu. Terus mensafaati yang gelarnya SE kan dapat pekerjaan. Karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik. Banyak orang nggak punya gelar, mimpin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter kaya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman, sak fungsinya itu pinter mana gitu. Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mati. Jadi kalau tak teliti jelek, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu mati. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jawa Timur, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jamlan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering berdebat kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah Senin, kalau Naksabandiyah ini Sabtu ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori.
Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Mbak Abdurrahman. Saya ini cucu dia betul, dari bapak saya, mbak saya bisa lebih aja. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang dulu buyut saya biayai pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Nah itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa pamit kan gitu. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2, 3. Itu sebetulnya gampang. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, orang Jawa bener sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu masih bengkok atau masih bejel-bejel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia itu nggak pernah mikir, mau mikir gini, foto-foto orang komat sama putaran, gitu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Dan itu wilayah kita, ada wilayah perhutanan pasti. Wilayah. Kalau wilayah itu tidak bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang akad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detik, yang susah. Tapi kita ini kadang kumuluhur jadi ahli ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Nyun Sewu, orang-orang yang miskin di tengah hutan, orang-orang bedui. Kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka, karena enak mereka jadi tontonan. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar, atau jadi dosen, atau jadi rektor, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu. Masih ada mak-mak yang miskin bagus rapi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul ya. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli ilmu. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tuhyanan katuhyanin mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Bapak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik kelas. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan mas. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya ya. Guru saya, dia Jimmy Berjiber itu abahnya paling senang cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini ya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah mempunyai ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah agak jadi toleransi. Ada santri yang akhirnya nggak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dekat apa musola berdiri. Tapi kata Kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang yang bodoh itu nggak saya. Artinya mungkin
orang-orang gunung itu, meskipun mungkin gembala kambing, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak pikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Jika dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, terus sudah puber, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah ini makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi di UI bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau ketika ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Petani. Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi barokahnya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah kenapa mau nanam? Barokahnya goblok kalau pinter nggak mau nanam. Di mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa-apa, karena yang bela sudah ada. Makanya saya kalau yang muji orang pinter kan banyak, makanya nggak muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis itu. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu sering di luar juga, apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya jenengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasonto atau takobul, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, nggak sah. Namanya gasak wilayah saya. Jadi aturan main harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya belikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Terus bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Uang 50 saja gak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan gampang. Ada orang sufi itu artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli, apa karena harganya 70.000? Ingin beli. Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan gak penting mahal apa enggak. Sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini ada yang sufi, makanya gak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang ngiranya Alphard itu kayak kau tepak, kamu kecewa. Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta sudah datang ke Gunung Kidul, itu sudah ngeliat pening pilih. Wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga ke artisannya karena dielulukan kan. Ini artis ibu kota itu antik. Oh, itu bilang kok berapa gitu. Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal manggil apa? Musiknya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengakui, itu orang menyebut budaya. Nah, lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi,
keangkuhannya orang-orang ahlul ilm atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak, makanya tidak perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angen-angen itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan, hantu tadi gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, kita tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang sufi saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam sama yang tapi angan-angan ya bener kan, karena waras itu harus mikir itu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang waras. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojlok begini. Limada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, penyabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kamu nggak bener Israel. Pikirkan masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel. Gak bisa terus kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi? Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, dia ajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilah. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi Israel, malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasih? Siap, ya sudah mati. Tapi mati bener yang pakai Israel, bukan bom bunuh diri, mati prosedur. Makanya mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah matinya. Jadi pembanding mulai dulu kan. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1 A, B, C.
dalam kondisi darurat. Itu di pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Timur Tengah, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, Aina Diyarunnas, masyarakat terbaik mana? Kamu nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirorunnas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunnas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Karena orang baik itu udah ingin bunuh, udah ingin rampok, udah ingin maling, ya enak. Gendena Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirorunnas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil marad. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan, cari hutan yang seru apa yang nggak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tak? Ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang nggak banyak. Karena fungsi kiai itu mendandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama ada saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil ya. Kayak apa budaya kita, keagungan kita. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bisa. Karena pakainya seperti itu, Ya seorang lagi berteman orang nakal, nggak boleh. Bina orang nakal, boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik itu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang ditangkap elek, mulai muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu tadi dari sing waras apa? Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, mau lihat perempuan cantik yang nggak bisa, kebar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pimpinnya nakal, semua selainnya nakal. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota,
Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan. Dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang baik. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa coba? Gara-gara orang nakal yang dipenjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa coba? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Itu saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrun itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama, kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali pembayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama, ini hadis sohih ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis sohih. Ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren, ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus, wali ini kira-kira kalau sekarang dibakar, kira-kira gitu. Karena jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan itu. Copet ya ditanya, kenapa kamu nyopet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayari copet, kan modali. Datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biayai duluan gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti. Kalau kamu nyopet ini dapat apa? Dapat uang, sudah tak kasih, kamu nggak usah. Jadi khazanah kearifan kita, ini budaya kita, kearifannya tuh Pak. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Tadi seperti Pak Joko tadi. Yang terakhir itu, ada kearifan, ini kenangan saya di UGM sini. Dan saya mohon jangan diundang lagi, ribet nanti. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materinya ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua. Harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau tumbing kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai termasuk orang mulia. Kayak Pak Budi di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi, mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syatahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Yang disebut kazar in akhraja syatahu fa'azar fastaghfir.
Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika cara orang Jawa kuno itu kalau nasihati, "Cung ojo entek-entekno, ngeman ning anak cucu." Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur, gopo bang, dia kasih mati. Orang cung ben anak putuku sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putunya sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanamannya mbak kamu. Sekarang kamu tidak nandur belum, paling rong tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan babak kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha saat beliau ngaji di Fakultas Kehutanan ya, dari di UGM, dan di situ mengenai beberapa macam hal di mana pada intinya adalah berbagai kearifan dari para leluhur kita yang merupakan pada saat itu memang bahkan bukan apa ya istilahnya orang terpelajar, tetapi melakukan semuanya itu untuk masa depan anak cucunya. Jadi pentingnya doa leluhur untuk kita dan pentingnya tirakat kita untuk para masa depan generasi kita, yaitu anak cucu kita kelak. Nah, di situ ada beberapa catatan yang nantinya akan kita tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Tapi tidak kita bacakan di sini karena memang nantinya akan ya sudah selesai lah, sudah apa yang disampaikan Gus Pak sudah sangat jelas. Dan juga ada masukan dari beberapa teman-teman yang ada di komentar. Gak usah ada penjelasan nggak apa-apa, yang penting kita tuliskan di kolom komentar nggih untuk catatan-catatannya supaya nanti bisa dipelajari bareng-bareng, supaya diingatkan sekaligus menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Baha, sekaligus bisa membaca beberapa poin-poin intinya. Dimana ya pada kajian kali ini ya intinya yaitu apa yang menjadi doa para leluhur kita ternyata bisa kita nikmati saat ini, dan semoga bisa kita apa ya istilahnya kita itu bisa tirakat untuk masa depan yang baik bagi generasi penerus kita, yaitu anak cucu kita kelak. Gitu mungkin nih teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada kali ini bersama dengan Gus Baha. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.